Pada umumnya, ketika kita mencari contoh skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya di internet, yaitu dengan cara menuliskan kata kunci di kotak pencarian Google seperti ini. Cara seperti ini tidaklah salah, namun kurang tepat, karena akan menampilkan semua website yang mengandung kata kunci skripsi dan pendidikan. Jadi, bagaimana cara menuliskan kata kunci di kotak pencarian Google dengan benar dan tepat? Untuk mengetahui hal itu, silahkan tonton video ini sampai selesai. Semua orang tentu familiar dengan Google. Banyak orang, dan mungkin termasuk Anda, juga telah mengetahui bahwa Google merupakan mesin pencari atau search engine yang paling sering digunakan di dunia. Tetapi, saya tidak yakin kalau semua pengguna Google mengetahui trik-trik rahasia bagaimana cara menggunakan pencarian Google dengan benar dan tepat. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tips bagaimana cara yang tepat dan benar memanfaatkan Google untuk para pelajar dan mahasiswa, serta orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka, seperti guru, dosen, orang tua, atau mungkin Anda sendiri yang sedang menonton video ini. Seperti cara mencari contoh skripsi, tesis, dan karya ilmiah, cara mencari e-book gratis, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan trik yang tepat, maka pencarian Anda akan semakin cepat dengan hasil yang akurat. Berikut adalah beberapa tips dan trik pemanfaatan Google khususnya untuk pelajar dan mahasiswa. Buku-buku cetak bagi pelajar, terutama mahasiswa, harganya cukup lumayan mahal bagi ukuran kantong seseorang yang belum memiliki penghasilan. Solusinya adalah dengan membeli buku digital atau electronic book yang biasa disingkat e-book yang harganya jauh lebih murah, atau jika mau lebih hemat lagi, carilah e-book gratis yang banyak bertebaran di internet. Beberapa website penyedia e-book gratis adalah freestripebooks.net, www.freebookspot.es, www.gutenberg.org, com.onlinecomputerbooks.kirina.com, minibooks.net, www.getfreebooks.com, www.ebookdirectory.com, www.ebooklobby.com, bookboon.com, dan openlibrary.org. Untuk penyedia e-book gratis Indonesia, diantaranya adalah ebookpedia.org, duniadownload.com, bakulbuku.com, ebook-epub-pdf.blogspot.com, www.ebookstripgratisan.com, www.rajaebookgratis.com, dan www.bacaebook.com. Nah, untuk trik mencari e-book gratis di internet, lakukan dengan menggunakan operator file type PDF, karena kebanyakan e-book dibuat dalam tipe file PDF. Jika ingin lebih spesifik dalam pencarian e-book gratis, bisa dilakukan dengan menggunakan operator site diikuti nama website penyedia e-book gratis. Contoh, misalnya, jika kita ingin mencari e-book gratis tentang fisika, maka sebaiknya yang diketikkan di kolom pencarian Google adalah physics spasi file type .2 PDF spasi site .2 gutenberg.org. Nah, ini hanyalah contoh. Setelah itu, tekan enter. Maka di sini akan muncul hasil pencarian e-book gratis yang tipe filenya PDF yang membahas tentang fisika dari website gutenberg.org. Bila kalian ingin lebih praktis dalam mengelola dokumen, maka gunakan Google Drive sebagai penyimpanan online atau storage cloud. Google memberikan ruang penyimpanan gratis di internet dengan kapasitas 15 GB. Dengan syarat, kalian memiliki akun Google Mail atau Gmail terlebih dahulu. Langkah untuk mengakses Google Drive adalah buka aplikasi Google atau mesin pencari lain yang tersedia, kemudian ketikkan Google Drive pada address bar. Setelah itu,
tekan enter. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan klik pada bagian pilihan yang paling atas. Atau agar bisa langsung masuk ke halaman Google Drive, kalian bisa memasukkan pada kolom pencarian drive.google.com/drive. Maka alamat yang ini akan langsung mengantarkan kalian ke halaman Google Drive kalian masing-masing. Silakan klik menu Drive saya yang terletak di bagian bawah kolom penelusuran di Drive. Kemudian silakan klik aplikasi atau menu yang akan kalian gunakan selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa aplikasi atau menu yang bisa kita manfaatkan dari Google Drive. Di antaranya adalah Google Dokumen ini merupakan aplikasi pengolah kata sejenis Microsoft Word. Yang kedua adalah Google Spreadsheet, yaitu pengolah angka sejenis Excel. Yang ketiga adalah Google Slide, yang merupakan aplikasi presentasi sejenis PowerPoint. Selain itu, ada Google Formulir, yaitu aplikasi untuk membuat survei online, kemudian pendaftaran online, ulangan online, dan sebagainya. Google Gambar untuk mengolah gambar, Google My Maps untuk mengolah peta, dan Google Site untuk membuat situs web gratis dari Google. Untuk tutorial menggunakan masing-masing aplikasi atau menu ini, insya Allah akan dibahas di video yang lainnya. Banyak perusahaan dan instansi, baik pemerintah maupun swasta, yang menyediakan beasiswa bagi mereka yang terkendala dengan biaya pendidikan, baik untuk mahasiswa jenjang S3, S2, S1, maupun untuk kalangan pelajar, mulai SD hingga SMA. Untuk lebih memudahkan dalam pencarian di Google, maka gunakan operator site.go.id. Jika ingin mencari sumber informasi dari website milik pemerintah, gunakan operator site.ac.id untuk mencari sumber informasi dari website perguruan tinggi. Gunakan operator site.sch.id untuk mencari sumber informasi dari website sekolah, dan gunakan operator site.co.id jika yang kalian inginkan adalah sumber informasi dari website resmi selain pemerintah Indonesia. Misalnya, jika kita ingin mencari informasi beasiswa dari instansi pemerintah, silakan ketikkan dalam pencarian Google, misalnya beasiswa spasi S2 spasi site.2go.id. Setelah itu, tekan enter. Nah, maka Google akan menampilkan semua website yang menyajikan informasi beasiswa untuk S2 yang bersumber dari pemerintah Indonesia. Di internet ada banyak sekali informasi tentang lowongan kerja. Namun, karena saking banyaknya informasi tersebut, hal itu justru menyulitkan kita untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang benar-benar valid. Informasi lowongan kerja yang ada di internet, jika tidak hati-hati dan teliti, malah bisa jadi tertipu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu, gunakan operator site.go.id atau site.ac.id, atau bisa juga menggunakan operator site.co.id. Contoh, jika kita ingin mencari lowongan kerja dari website pemerintah, maka di kotak pencarian Google kita ketikkan lowongan kerja spasi site.2go.id. Setelah itu tekan enter. Nah, maka di sini akan muncul informasi tentang lowongan kerja yang berasal dari website pemerintah. Hal-hal yang mesti diperhatikan ketika mencari lowongan kerja di internet adalah, yang pertama, jangan sekali-kali percaya lowongan kerja yang bukan dari website resmi perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Yang kedua, pada dasarnya, lowongan kerja adalah gratis. Jadi, hati-hati jika ada tawaran kerja yang mensyaratkan pembayaran sejumlah uang. Lebih baik langsung tolak untuk menghindari Anda menjadi korban penipuan. Yang ketiga, gunakan operator site.go.id yang berasal dari website pemerintah Indonesia atau site.ac.id
dari website perguruan tinggi atau site co.id dari website resmi perusahaan Indonesia. Kalian juga bisa langsung melakukan pencarian lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan tertentu. Contoh, di kotak pencarian, ketikkan kata kunci lowongan spasi kerja spasi site titik 2, misalnya bca.co.id. Setelah itu tekan enter. Maka di sini akan muncul informasi lowongan kerja dari BCA. Pada umumnya, ketika kita mencari contoh skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya di internet, yaitu dengan cara menuliskan kata kunci di kotak pencarian Google seperti ini. Cara seperti ini tidaklah salah, namun kurang tepat, karena akan menampilkan semua website yang mengandung kata kunci skripsi dan pendidikan. Dan hal itu tentu saja akan membuat kalian menjadi kesulitan untuk memilih dan memilah website mana yang benar-benar memuat karya ilmiah tentang skripsi pendidikan. Cara pencarian karya ilmiah yang tepat adalah dengan menggunakan operator file type dan site seperti berikut. Misalnya yang akan kita cari adalah skripsi pendidikan. Maka pada kotak pencarian Google, ketikkan kata kunci skripsi pendidikan spasi file type titik 2 doc spasi site titik 2 ac.id. Skripsi pendidikan ini adalah topik yang kita cari. Kalian bisa mengganti kata kunci ini sesuai dengan tujuan. Misalnya, jurnal pendidikan, skripsi fisika, tugas akhir elektronika, atau yang lainnya. File type doc ini adalah jenis atau tipe file yang kita inginkan. Silakan kalian ganti sesuai dengan jenis file yang kalian butuhkan atau yang kalian inginkan, misalnya PDF, XLS, dan lain-lain. Site ac.id ini adalah website yang memuat file yang kita cari. Kata ac.id ini bertujuan untuk mencari file dari situs resmi yang memiliki TLD atau top level domain ac.id yang biasanya digunakan oleh situs-situs perguruan tinggi di Indonesia. Nah sekarang, jika kita menekan enter, maka skripsi pendidikan dengan tipe file dokumen akan muncul. Nah saya kira itu saja dulu tips dan trik Google untuk pelajar dan mahasiswa. Untuk tips dan trik berikutnya, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, silahkan kalian klik tombol subscribe atau berlangganan agar kalian tidak ketinggalan info dari channel ini. Kemudian, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Saya kira itu saja. Demikian, see you next video dan Assalamualaikum.